Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nur Cahatin dengan NPM 022724 11084 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Akuntansi kelas 3C. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah Ekonomi Syariah, dosen pengampu Pak Dr. Suwito SEMSI AK CSRS. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS. Nah, di sini kita disuruh merangkum semua materi tugas video dari tugas materi pertama sampai tugas materi ke-7. Langsung saja. Keuangan dan perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan ajaran Islam dengan menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Sistem ini tidak hanya menghindari riba atau bunga, tetapi juga menjauhi unsur gharar atau ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi. Tujuan utamanya keuangan syariah bukan hanya profit, tetapi falah, kesejahteraan dunia dan akhirat melalui distribusi kekayaan yang adil dan pembangunan ekonomi yang beretika. Secara prinsip ada 3 larangan dasar dalam keuangan syariah. Yang pertama, riba, yaitu tambahan atau bunga yang dianggap menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan diperoleh tanpa risiko. Kedua, gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi seperti ketidakpastian harga, objek, atau waktu. Yang ketiga, maisir, yaitu spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian. Sebagai gantinya, sistem syariah menggunakan akad-akad halal seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istighna yang semuanya berbasis aset nyata dan kerja sama. Beberapa dengan sistem konvensional yang menempatkan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perbankan syariah menerapkan prinsip risk sharing, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Oleh sebab itu, uang tidak boleh menghasilkan uang secara pasif, melainkan harus menggerakkan aktivitas ekonomi real dan produktif. Dalam praktiknya, perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi secara syariah, menghimpun dana melalui akad wadiyah atau mudharabah, serta menyalurkan pembiayaan melalui akad seperti mudharabah atau jual beli, margin, ijarah atau sewa, musyarakah atau kerja sama modal, mudharabah atau bagi hasil, dan qard atau pinjaman kebajikan. Produk-produk seperti tabungan haji, tabungan pendidikan syariah, KPR syariah, hingga zakat digital kini sudah diterapkan secara luas dan Bank Syariah di Indonesia oleh Bank Syariah di Indonesia. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1980-an ketika para ulama dan ekonom muslim menyadari perlunya sistem keuangan tanpa bunga. Nah, di sini kita lanjut. Puncaknya adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Perkembangannya semakin kuat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Dual Banking System dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Saat ini Indonesia memiliki Bank Syariah Indonesia atau BSI sebagai bank syariah terbesar hasil merger 3 bank syariah bumn. Secara global, keuangan syariah berkembang pesat di lebih dari 80 negara, bahkan di negara non-muslim seperti Inggris dan Jepang. Nilai asetnya sudah melampaui 3 triliun dolar AS. Stabilitasnya terbukti misalnya saat krisis global 2008 ketika bank syariah relatif lebih tahan karena tidak terlibat dalam instrumen spekulatif berisiko tinggi. Dalam
perspektif filosofis, keuangan syariah juga berorientasi pada maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap transaksi harus halal, memberi manfaat sosial, serta tidak merugikan pihak manapun. Inilah yang menjadikan keuangan syariah bukan hanya soal teknis, tetapi juga moral, nilai, dan kemanusiaan. Selain perbankan, ekosistem keuangan syariah meliputi pasar modal syariah dan takaful atau asuransi syariah. Pasar modal syariah menyediakan instrumen seperti saham syariah dan sukuk atau obligasi berbasis aset yang bebas dari industri haram dan tidak berbunga. Asuransi syariah atau takaful menggunakan konsep saling tolong menolong atau tabarruh, bukan jual beli risiko seperti asuransi konvensional. Memasuki era digital, muncul fintech syariah yang mempermudah akses masyarakat untuk investasi halal, pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil, pembayaran zakat dan wakaf digital, hingga pengelolaan keuangan syariah secara lebih praktis dan transparan. Namun, digital tetap harus berhati-hati agar tidak jatuh ke riba digital atau spekulasi online. Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam pengembangan industri ini, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami fikih, muamalah, dan keuangan modern, serta persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih mapan. Namun peluangnya besar karena Indonesia memiliki pasar mayoritas muslim, dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan DSN MUI, serta antusiasme masyarakat terhadap ekonomi halal. Masa depan keuangan syariah juga mengarah pada inovasi seperti green sukuk untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, penguatan Islamic social finansi, integrasi ekosistem digital halal, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Jika ketiga unsur tersebut berjalan seiring, Indonesia berpeluang menjadi pusat keuangan syariah dunia. Sebagai penutup, keuangan dan perbankan syariah bukan sekedar alternatif dari konvensional, tetapi model ekonomi etis yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Sistem ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya alat mencari keuntungan, tetapi juga sarana keberkahan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan memahami prinsip, praktik, dan tantangannya, kita dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan bernilai ibadah. Perbankan syariah saat ini sedang berada pada fase transformasi besar akibat perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara bank memberikan layanan, tetapi juga mempengaruhi struktur operasional, regulasi, keamanan, hingga modal bisnis perbankan syariah. Pada saat yang sama, lembaga dan industri pendukung memainkan peran penting agar transformasi ini tetap sesuai prinsip syariah, aman, dan berkelanjutan. Transformasi digital di perbankan syariah berangkat dari kebutuhan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, terjangkau, dan inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transformasi, amanah, dan larangan riba. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, big data, dan cloud computing memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas akses keuangan inklusif, menciptakan produk digital berbasis akad syariah, serta meningkatkan pengalaman nasabah. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti risiko
keamanan siber, ketidaksiapan sumber daya manusia, hingga perlunya regulasi syariah yang selaras dengan teknologi modern. Optimalisasi infrastruktur perbankan syariah menjadi inti dari transformasi ini. Bank harus memiliki sistem inti atau core banking syariah atau core banking system yang modern, server dan data center yang kuat, integrasi API untuk kolaborasi dengan fintech, serta teknologi analitik untuk membaca perilaku nasabah. Infrastruktur digital yang kuat memungkinkan bank syariah menyediakan pembiayaan online berbasis akad halal, optimal aplikasi mobile banking syariah yang lengkap, layanan zakat wakaf digital, dan proses transaksi yang cepat, aman, dan sesuai syariah. Tanpa fondasi infrastruktur yang baik, inovasi digital tidak dapat berjalan secara stabil maupun efisiensi. Regulasi dan kebijakan menjadi aspek kunci lain yang memastikan digitalisasi tetap berada dalam koridor hukum dan syariah. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri keuangan di Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memainkan peran penting dalam mengatur kegiatan usaha bank syariah, keamanan data, integrasi sistem pembayaran digital, hingga kolaborasi bank dengan fintech. DSN MUI melalui fatwanya memastikan setiap inovasi teknologi tidak keluar dari prinsip syariah. Sedangkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah di masing-masing bank mengawasi operasional harian agar sesuai dengan ketentuan syariah. Melalui sinergi antara regulator dan ulama, digitalisasi dapat berjalan secara aman, inovatif, dan halal. Inovasi layanan menjadi salah satu hasil utama dari transformasi digital. Banyak bank syariah kini mengembangkan aplikasi mobile banking canggih yang di dalamnya terdapat fitur pembiayaan online, pembayaran zakat, dan wakaf. Inovasi juga menyentuh model bisnis seperti pembiayaan UMKM, digital, smart contract, berbasis blockchain, digital branch tanpa tatap muka, hingga crowdfunding syariah. Dengan inovasi tersebut, bank syariah semakin mudah menjangkau masyarakat luas, termasuk generasi muda dan kelompok unbanked. Pengalaman nasabah atau customer experience merupakan faktor penentu kepercayaan bank syariah harus mampu menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan mudah digunakan, aplikasi yang user friendly, informasi akad yang jelas, customer service digital, dan edukasi keuangan syariah menjadi komponen penting dalam membangun loyalitas nasabah. Keamanan data dan privasi juga menjadi hal krusial karena menjaga amanah nasabah merupakan bagian dari nilai syariah. Sistem enkripsi, pengawasan siber, verifikasi berlapis, serta kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi wajib diterapkan. Kolaborasi dengan fintech memainkan peran besar dalam memperluas jangkauan dan mempercepat inovasi. Fintech syariah dapat membantu pembiayaan mikro, membuat platform zakat dan wakaf digital, integrasi e-wallet halal, dan crowdfunding syariah. Sinergi ini memungkinkan perbankan syariah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi halal nasional, mulai dari e-komersi halal, payment gateway syariah, lembaga zakat wakaf, hingga startup teknologi berbasis syariah. Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan kesenjangan teknologi, lemahnya literasi digital syariah, mahalnya investasi infrastruktur, kesiapan regulasi syariah terhadap teknologi baru atau seperti kripto dan tokenisasi, risiko kejahatan siber, serta sumber daya manusia bank syariah yang masih kurang menguasai teknologi digital. Tantangan ini memerlukan strategi menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas sumber
sumber daya manusia, penguatan regulasi, investasi sistem keamanan, hingga kolaborasi dengan universitas, lembaga teknologi, dan industri halal. Di luar aspek teknologi, keberhasilan perbankan syariah juga sangat ditentukan oleh peran lembaga pendukung. Bank Indonesia mendukung melalui kebijakan moneter syariah seperti SBIS dan FASBIS, serta pengembangan pasar keuangan syariah. Otoritas jasa keuangan berperan dalam regulasi, pengawasan, perlindungan konsumen, literasi, dan penjaminan stabilitas industri. DSN MUI menetapkan fatwa sebagai dasar hukum syariah bagi seluruh produk dan layanan bank. JPS mengawasi operasional agar seluruh aktivitas sesuai fatwa. LPS menjamin dana nasabah bank syariah. Lembaga pendidikan menghasilkan sumber daya manusia ahli syariah. Fintech dan industri teknologi memperkuat infrastruktur digital. Media, konsultan, dan lembaga riset mempercepat literasi dan pengembangan inovasi. Singkatnya optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital adalah perpaduan antara modernisasi teknologi, penguatan regulasi, inovasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan lembaga-lembaga strategis. Tanpa sinergi ini, transformasi digital tidak akan efektif. Dengan sinergi tersebut, perbankan syariah mampu menjadi pilar ekonomi Islam yang modern, inklusif, aman, berkeadilan, dan membawa kemaslahatan bagi umat. Digitalisasi bukan ancaman, tetapi peluang besar untuk memperluas keberkahan ekonomi, memperkuat maqasid syariah, dan membawa industri keuangan syariah Indonesia menuju level global. Bank Indonesia atau BI memainkan peran strategis dalam memperkuat dan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun fondasi regulasi, infrastruktur, dan ekosistem yang memungkinkan industri keuangan syariah berkembang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, inisiatif Bank Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 dimensi utama, yaitu regulasi dan instrumen moneter syariah, penguatan infrastruktur pembayaran syariah, pengembangan ekosistem dan sumber daya manusia syariah, serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. Pertama, melalui pengembangan instrumen moneter seperti SBIS, Sukuk Bank Indonesia, Repo Syariah, dan Term Deposit Syariah. Bank Indonesia atau BI menyediakan mekanisme likuiditas yang seimbang bagi bank syariah. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran dan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor syariah. Instrumen ini juga menjadi fondasi untuk menurunkan biaya dana, memperkuat tingkat bagi hasil, dan meningkatkan dana saing bank syariah terhadap perbankan konvensional. Kedua, Bank Indonesia atau BI berperan dalam membangun infrastruktur sistem pembayaran syariah, mulai dari standar kris syariah, pengembangan instrumen kartu berbasis akad, hingga desain settlement yang bebas riba. Hal ini memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan syariah, terutama di sektor perdagangan, retail, dan UMKM. Digitalisasi sistem pembayaran termasuk kris, BI, FAST, dan integrasi ke ekosistem halal mendorong efisiensi transaksi dan memperbesar inklusi keuangan syariah. Ketiga, Bank Indonesia atau BI aktif membangun ekosistem keuangan dan ekonomi syariah melalui program seperti Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah,
Penguatan BPRS, pembentukan klaster usaha halal, serta festival seperti ISEF dan FESYAR supaya upaya ini menghubungkan perbankan syariah dengan sektor real. Khususnya UMKM halal halal, kerjasama edukasi dan peningkatan kapasitas dilakukan melalui SLC, sertifikasi DPS, riset akademik, dan pelatihan tenaga ahli. Keempat, Bank Indonesia atau BI mendorong transformasi digital perbankan syariah, baik melalui mobile banking syariah, sandbox, fintech syariah, maupun integrasi teknologi pada BPRS. Langkah-langkah ini mempercepat inovasi, meningkatkan akses masyarakat terhadap produk syariah, serta memperkuat efisiensi operasional bank syariah. Berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai katalisator dalam memajukan industri syariah. Dampaknya terlihat pada meningkatnya aset perbankan syariah, bertambahnya jumlah nasabah, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan ekosistem UMKM halal. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, literasi yang masih rendah, likuiditas yang belum dalam, dan fragmentasi regulasi tetap membutuhkan kerjasama lintas lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Kemenkeu, dengan kebijakan yang berorientasi pada inovasi, digitalisasi, dan penguatan fundamental. Inisiatif Bank Indonesia telah memperkokoh fondasi menuju sistem keuangan syariah Indonesia yang lebih kompetitif, inklusif, dan bertaraf global. Keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan nasional yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun perkembangan industrinya masih menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal. Meski demikian, peluang pertumbuhan yang tersedia sangat besar dan dapat dimaksimalkan melalui strategi yang tepat. Tantangan utama dalam keuangan dan perbankan syariah industri ini masih menghadapi tantangan literasi masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat belum memahami akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta perbedaan fundamental antara bank syariah dan konvensional. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih mengira bahwa bank syariah hanya versi tanpa bunga dari bank konvensional. Rendahnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat belum optimal. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan sekaligus memahami fiqh muamalah masih terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya inovasi produk karena proses perancangan harus mempertimbangkan aspek teknis dan kepatuhan syariah secara mendalam. Selain itu, riset dan pengembangan produk syariah di Indonesia belum sekuat negara-negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan bank konvensional telah jauh melaju dalam digitalisasi dengan super aplikasi AI, big data, dan layanan digital yang cepat. Sementara itu, bank syariah masih mengejar ketertinggalan karena terbatasnya modal, skala ekonomi yang kecil, dan kebutuhan investasi teknologi yang besar. Fintech konvensional semakin menguat di pasar, sedangkan fintech syariah jumlahnya masih terbatas dan belum dikenal luas. Dari sisi regulasi, industri ini memerlukan
harmonisasi kebijakan antara banyak lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DSN, MUI, dan KNEKS, keberadaan dua bentuk pengawasan regulasi negara dan kepatuhan syariah sering memperlambat inovasi produk baru. Proses penerbitan fatwa, penyesuaian perpajakan, dan akuntansi syariah membutuhkan waktu, sehingga pengembangan industri berjalan lebih cepat. Tantangan lain mencakup rendahnya kepercayaan publik terhadap keaslian prinsip syariah. Sebagian masyarakat ragu apakah bank syariah benar-benar bebas riba. Kasus gagal bayar pada beberapa lembaga kecil juga berpengaruh terhadap persepsi publik. Selain itu, preferensi masyarakat terhadap layanan yang cepat, murah, dan penuh promo membuat bank syariah harus lebih kompetitif tanpa melanggar prinsip syariah. Skala ekonomi perbankan syariah juga masih kecil dibandingkan konvensional. Jaringan kantor lebih terbatas, dana pihak ketiga lebih sedikit, sehingga pembiayaan untuk proyek-proyek besar belum maksimal. Secara global Indonesia juga tertinggal dari negara-negara yang sudah memposisikan diri sebagai pusat keuangan syariah internasional. Peluang besar dalam perkembangan keuangan syariah. Meski menghadapi banyak tantangan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Mayoritas penduduk muslim terutama generasi milenial dan Gen Z yang semakin sadar akan gaya hidup halal menjadi kekuatan utama. Kelompok ini sangat dekat dengan teknologi digital, sehingga membuka peluang besar bagi perkembangan fintech syariah, mobile banking syariah, dan investasi syariah digital. Dukungan pemerintah sangat kuat melalui program seperti Master Plan Ekonomi Syariah Nasional atau MEKSI dan pembentukan KNEKS, Marger Bank Syariah Bumen menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI merupakan momentum penting yang memperkuat skala inovasi dan saing Bank Syariah Nasional. Pemerintah juga mendorong penerbitan sukuk negara, memperkuat wakaf produktif, dan meningkatkan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Pertumbuhan industri halal yang mencakup makanan, kosmetik, fashion muslim, hingga wisata halal memberikan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendukung pembiayaan rantai halal tersebut. Industri halal membutuhkan ekosistem pembiayaan yang sesuai nilai syariah, sehingga bank syariah dapat menjadi tulang punggung pembiayaan sektor ini. Peluang lainnya adalah digitalisasi global. Teknologi seperti AI, blockchain, dan big data dapat memperkuat transparansi akad, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas jangkauan syariah tanpa batas wilayah. Blockchain sangat relevan dengan prinsip syariah karena meningkatkan kejujuran data dan mempermudah verifikasi transaksi. Selain itu, sektor UMKM yang jumlahnya sangat besar di Indonesia menjadi peluang strategis. UMKM membutuhkan pembiayaan yang adil dan tidak membebani, sesuai dengan prinsip bagi hasil. Jika bank syariah menyediakan pembiayaan cepat, mudah, dan transparan, maka sektor UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan bank syariah. Strategi untuk mengembangkan keuangan dan perbankan syariah untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan. Sejumlah strategi perlu dilakukan, antara lain peningkatan literasi masyarakat melalui edukasi, kampanye digital, serta integrasi materi keuangan syariah dalam pendidikan
Dalam pendidikan formal, penguatan sumber daya manusia juga penting melalui pelatihan fiqh muamalah, sertifikasi profesional, serta peningkatan kompetensi teknis dan digital. Inovasi produk harus dipercepat dengan memanfaatkan teknologi digital melalui super app syariah, digital onboarding, dan integrasi dengan ekosistem halal seperti e-komersi halal. Regulasi perlu disederhanakan dan diselaraskan antar lembaga, termasuk pemberian insentif perpajakan bagi produk syariah dan peningkatan kualitas pengawasan syariah. Sinergi dengan sektor UMKM, pesantren, BMT, lembaga zakat, dan wakaf perlu diperluas agar ekosistem keuangan syariah tumbuh secara inklusif. Produk pembiayaan mikro tanpa riba dan pendampingan usaha dapat menjadi program unggulan. Bank syariah juga perlu membangun kepercayaan publik dengan transparansi dan pelayanan berkualitas tinggi. Di sini yang dapat saya simpulkan, keuangan dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, larangan riba, gharar, dan maisir. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada falah, kesejahteraan, dan keberkahan ekonomi. Berbeda dari perbankan konvensional, bank syariah menerapkan prinsip risk sharing dan transaksi berbasis aset real sehingga lebih stabil dan etis. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat, terutama sejak hadirnya bank muamalah dan penguatan regulasi melalui Undang-Undang Perbankan Syariah. Market Bank Syariah Indonesia menjadi momentum penting bagi penguatan skala dan daya saing industri ini secara global. Secara global, keuangan syariah juga berkembang pesat dan terbukti lebih stabil di masa krisis. Transformasi digital menjadi pendorong utama perkembangan industri syariah saat ini. Teknologi seperti AI, blockchain, big data, dan cloud computing membuka peluang baru dalam inovasi layanan, efisiensi operasional, dan akses keuangan inklusif. Optimalisasi struktur digital termasuk core banking modern, API, keamanan siber, dan aplikasi mobile banking syariah sangat penting agar bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional. Bank Indonesia berperan sebagai katalisator melalui instrumen moneter syariah, pengembangan sistem pembayaran syariah, penguatan ekosistem UMKM halal, serta akselerasi digitalisasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, dan lembaga pendukung lainnya. Bank Indonesia memastikan bahwa inovasi tetap aman, efisien, dan sesuai syariah. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan besar, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum optimal, skala ekonomi yang kecil, keterbatasan riset, sehingga keraguan publik terhadap keaslian prinsip syariah. Selain itu, harmonisasi regulasi antar lembaga negara dan lembaga syariah masih perlu diperkuat. Di sisi lain, peluang pertumbuhan sangat besar. Indonesia memiliki pasar muslim terbesar di dunia. Meningkatnya kesadaran hidup halal, pertumbuhan fintech syariah, dukungan pemerintah melalui MEKSI dan KMEKS, serta berkembangnya industri halal global teknologi digital juga membuka peluang efisiensi akad, smart contract, dan pembiayaan UMKM syariah secara cepat dan transparan. Ke depan, pengembangan industri keuangan syariah perlu bertumbuh pada beberapa strategi utama: peningkatan literasi dan edukasi masyarakat,
penguatan sumber daya manusia bidang syariah dan teknologi, percepatan inovasi produk digital, penyederhanaan regulasi, serta penguatan ekosistem halal nasional. Transparansi, pelayanan berkualitas, dan komitmen terhadap prinsip syariah menjadi kunci membangun kepercayaan publik secara keseluruhan. Jika transformasi digital, pembenahan regulasi, inovasi layanan, dan kolaborasi antara lembaga berjalan selaras, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat keuangan syariah global. Keuangan syariah tidak hanya memberi alternatif dari sistem konvensional, tetapi menawarkan model ekonomi yang lebih adil, stabil, inklusif, dan berkelanjutan bagi umat dan seluruh masyarakat. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.